Hukum riba ini semua hukumnya haram. Dalil-dalilnya sangat tegas. Sekarang kita fokus ke dalil. Karena nanti sebuah hadis teman-teman saya ingin antum renungi baik-baik. Saya bacakan dulu ayat itu, hadis nanti yang saya bilang ya. Pertama firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, riba diharamkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli silakan, transaksi jual beli. Riba tidak boleh. Jadi kalau misalnya seseorang mau beli mobil, dia nggak ada duit, maka dia boleh datang. Saya boleh datang kepada teman saya mengatakan, saya mau beli mobil harganya 200 juta. Bisa kamu beliin nggak? Oh bisa saya beliin. Tapi saya jual sama kamu ya Khalid ya, 220 juta. Jadi awal akadnya apa? Terakhir jual beli. Dia beliin saya beli dari dia. Saya udah tahu modalnya berapa. Dia sudah ambil keuntungan. Tapi ini akad jual beli. Dia bukan mengutangkan saya, tapi dia beli. Saya pun beli dari dia. Selesai, dia putus akad beli sama tempat sana, dia juga putus akad jual beli sama saya. Kemudian tidak apa-apa jatuh tempo 35 bulan, tidak apa-apa. Tapi jangan dia hitung utang. Dia menghutangkan saya 200 juta, bukan mobil. Sehingga hutang, ini yang dimaksud perbedaan ayat di sini. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Karena riba untuk umumnya itu adalah utang. Kayak tadi riba jahiliyah, riba nasiah itu. Utang yang bertambah tanpa sebab, ya. Juga dalam firman Allah SWT Al-Imran ayat 130, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Hai orang-orang beriman, jangan kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Ini yang jadi masalah teman-teman, kalau antum baca ayat ini kalau tidak faham, maka mungkin tidak bisa ditarik dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita kalau pertemukan ini memang ditanya begitu. Kalau kita terlibat dalam praktisi riba itu baru orang tahu ayat ini. Subhanallah, mulia sekali. Kapan kita buka pintu riba, maka pintu riba yang lain terbuka terus. Sekarang antum kredit, dia lihat 3 bulan saja kita sukses membayar atau 6 bulan, dibukain lagi. Hah? Kartu kredit itu makin besar harta antum, maka makin besar limitnya. Karena mereka berharap ada keterlambatan 1-2 produk, 3-4 produk, maka hidup dari situ. Karena itu jadi masalah. Maka Allah sudah ingatkan, memang riba itu sifatnya adha'afan mudha'afa, sifatnya pasti berlipat-lipat. Jarang orang bisa riba sekali terus kemudian dia berhenti, kecuali dia taubat kepada Allah. Umumnya pasti terikat di sini, terikat di situ. Bahkan ada orang parah sekali, karena semua badannya riba, odol, uang riba, sikat giginya riba, ya, sabun dipakai mandi riba, samponya riba, baju pakai riba, bantal tidur riba, sendok riba, gelas riba, semua riba, air minum riba. Belanja bulanan gesek, yang bayarin bank, uang riba bukan? Bagaimana antum hidup begitu dari riba semua? Susu anak riba, celana dalam riba. Gimana caranya nggak sadar ini? Maka ini poin, tangkap dulu contoh ini ya. Saya akan hubungkan dengan hadis yang saya bilang tadi, supaya betul-betul harus kapok ini, berhenti, nggak boleh tidak. Dan jangan takut berhenti teman-teman sekalian, karena bahaya sekali, ancamannya berat. Seperti kasus kita bilang, enggak, saya tidak kena bunga kok, misalnya tadi kayak riba nasiah. Tapi kalau antum telat jam 12 malam lewat 1 menit saja, udah kena. Oh kan bunganya cuma 50 ribu. Bukan masalah 50 ribunya, kena hukum ribanya. Riba itu mau 1 rupiah ke atau 10 ribu rupiah, sama saja. Dia intinya kena riba. Kemudian Nabi SAW merincikan kedua ayat di atas. Sabda pertama adalah hadits Abu Daud nomor 333, Ibnu Majah nomor 2277 dan Tirmidzi nomor 1206, dan beliau mensahihkannya. Kata Rasulullah SAW, la'anallahu akilar riba wa mu'kilahu wa syahidaihi wa katibah. Allah melaknat pemakan riba. Makna melaknat, diangkat berkah hidupnya. Kalau makan tidak pernah cukup, pakai baju tidak pernah cocok, rumah tangga ribut terus, ada anak sakit, macam-macam. Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, yang mengambilnya dan yang memberikan, 2 orang saksinya dan pencatatnya, pegawai, staf, tulis, tanda tangan, ya segala macam sama. Masuk dalam masalah ini. Berarti tidak ada yang bisa lolos nih. Jadi kan, kena semua. Saya kan cuma pegawai, tidak tahu apa-apa, nggak bisa. Nggak bisa. Haram-haram. Ya, nggak bisa kita cari halal ya teman-teman. Lebih jelas lagi, hadis Nabi SAW, perhatikan baik-baik. Dikatakan oleh Nabi SAW dan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad nomor 21.450. Sanadnya dikategorikan sahih. Kata Nabi SAW, dirham riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zanyah.
1 dirham dari hasil riba yang dimakan oleh seseorang sedangkan dia mengetahuinya, dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina. Antum zina sama 1, 2, 3, 4, 36 perempuan, itu baru sama dengan 1 dirham riba. 1 dirham itu 10.000 rupiah, 5.000 rupiah. Ambil bunga bank, itu sudah 36. Bagaimana kalau kita kerja di sana, gajinya 5 juta, nah, antum hitung sendiri. Kalau 1 dirham 36 kali berzina, kalau sekian juta berapa kali itu? Ini zina loh ini. Dan ini teman-teman sekalian, Nabi SAW berikan gambaran agar orang faham. Karena umumnya zina orang tahu itu haram. Zina sama perempuan yang tidak halal bagi laki-laki itu orang tahu bobotnya berat. Selalu diingatkan. Di sini Nabi SAW datangkan 1 dirham riba. Bukan Nabi mengatakan misalnya 100.000 dirham riba. Enggak, 1 dirham riba. Paling kecil. Sama dengan 36 kali zina. Sudah faham sampai sini? Ini hadis yang lebih tegas lagi. Perhatikan setelahnya. Kata Nabi SAW, ini luar biasa teman. Saya kalau baca ini merinding, subhanallah. Hadis ini tegas, ini yang saya bilang tadi. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Kata Rasulullah SAW, Ar-riba 73 baban aisaruha ayyankiha rajul ummah wa inna arba riba irdur rajulil muslim. Kata Nabi SAW, riba itu memiliki 73 pintu, 73 tingkatan. Yang paling rendah, yang paling ringan, setara dengan seseorang berzina dengan ibunya. Ya? Itu berat sekali. Paling rendahnya sama dengan berzina dengan ibu. Teman-teman harus tahu ya, dalam bab zina, hukumannya beda-beda, level-levelnya. Yang paling ringan dalam masalah zina adalah berzinanya orang. Dia pergi ke tempat zina, lalu dia zina, dia bayar pelacur, selesai. Itu yang paling ringan. Tapi itu juga sudah dosa besar. Ada di atasnya, zina lebih berat daripada itu. Berzina dengan istri tetangga, pasangan tetangga. Itu ditanyakan oleh Nabi SAW. Kata para sahabat, ya Rasulullah, dosa apa yang paling berat? Kata Nabi SAW, engkau berzina dengan pasangan tetanggamu. Tentu kalau orang zina dengan istri tetangga, berarti si istri tetangga zina sama suami tetangganya, kan gitu. Kenapa tetangga? Karena orang yang paling dekat. Sampai kata Nabi SAW, Jibril selalu mewasiatkan kepadaku untuk mengingat dan berbuat baik dengan tetangga sampai aku kira tetangga mau dapat warisan. Walaupun tetangga itu orang kafir, tapi kita berbuat baik. Nabi SAW waktu di Mekah itu disakiti dengan Abu Jahal, Abu Lahab, kena tetangga semua. Nabi SAW tinggal di rumahnya Khadijah. Khadijah rumahnya di komplek mewahnya Mekah. Sebelahnya toko-toko Quraisy semua. Hampir tiap hari pintu rumahnya ditaruh kotoran, taruh sampah. Nabi SAW sambil senyum, mengangkat sambil mengatakan, beginikah kalian bermuamalah dengan tetangga? Nabi nggak balas, karena tahu ini bahaya. Kalau dibalas maka hukumannya sama nanti. Jadi ini luar biasa ini. Zina dengan tetangga. Lebih lagi di atasnya, zina dengan istri mujahid. Jadi kalau ada orang pergi jihad, istrinya si mujahid itu seperti ibu kita. Kata Nabi SAW, kedudukan istri para mujahid sama dengan ibu-ibu kalian. Seperti kita hormati ibu kita, harus hormati walaupun istri mereka masih muda. Bukan malah datang diganggu. Karena perempuan lemah. Pada saat suaminya jauh, dia bisa digoda. Laki-laki bisa memberikan hadiah, bisa berikan perhatian. Apalagi mereka pakai perasaan. 1 bulan, 2 bulan suaminya pergi. Mulai ada WA syaitan. Kenapa sayang, butuh bantuan apa? Ini kalimat syaitania. Orang bisa tergoda. Kalau sampai dia berzina dengan istri mujahid, walaupun itu perempuan memang dasarnya juga dia berdosa. Tapi ini yang menzinai itu dosanya berat sekali. Kata Nabi SAW, si mujahid itu akan didatangkan hari kiamat. Dengan si pelaku selingkuh dengan istrinya, lalu Allah bebaskan dia mengambil pahalanya sesukanya. Kata Nabi SAW, ya, kata Nabi SAW, apakah kalian kira si mujahid akan sisakan pahalanya? Tanda tanya. Gak mungkin. Dia pergi jihad, berperang jalan Allah, antum datang ganggu istrinya. Hah? Nggak boleh. Makanya perempuan yang sudah bersatu suami, antum kasih X besar-besar, sudah selesai urusannya. Mau cantiknya seperti bulan, ada cerita. Udah haknya si laki-laki itu. Karena tidak ada poliandri dalam Islam. Nggak mungkin lagi perempuan punya 2 suami. Haram. Antum minta kepada Allah diberikan istri yang baik. Kalau sudah jadi istri orang, selesai urusannya. Jangan pernah sentuh wilayah itu. Karena ada orang punya penyakit itu. Pernah ada orang tanya saya di pengajian, Ustaz, saya punya masalah dalam ini zina karena saya suka ganggu istri orang. Karena dia berpikir kalau orang sudah menikah, mudah kalau dia berzina pun tidak ketahuan karena sudah ada suaminya. Beda kalau masih gadis nanti hamil di luar nikah. Makanya dikasih posisi dalam zina tinggi. Yang lebih tinggi lagi daripada istri mujahid adalah berzina dengan mahram. Anak sama ibu, anak sama ayah, ya, saudara sama saudarinya. Ini paling tinggi. Sampai kalau zina sama mahram ini,
Kan hukum zina itu teman-teman, kalau dia berzina kepergok sebelum nikah, dia tidak menikah, masih bujang atau gadis, hukumnya dicambuk 100 jera dan diasingkan 1 tahun. Tapi kalau sudah nikah dia apa? Dirajam, gitu kan. Tapi khusus yang zina sama mahramnya, mau sudah nikah atau belum nikah, rajam langsung, hukuman mati. Karena bahaya kalau lahir, kalau hamil pun ini bahaya, anak ini statusnya gimana? Masuk dalam mahram, hati-hati, mantan pasangan orang tua. Misal seorang duda punya 3 anak laki-laki. Umurnya si duda ini 50 tahun. Anaknya paling tua umur 25 tahun misalnya. Lalu sekarang dia nikah lagi sama perempuan umur 20 tahun. Berarti istrinya sekarang lebih muda daripada anaknya yang pertama. Tetap ini ibunya ini. Mahram abadi. Kalau ayahnya sudah menikah, ini ibunya. Seperti ibu dia. Mustahil. Nggak ada apa-apa. Nggak boleh apa-apa. Sampai pernah di zaman Nabi SAW ada orang menikahi mantan istri ayahnya. Oleh Nabi SAW diutus seorang sahabat, disuruh hukum, kemudian diambil hartanya sebagai harta rampasan perang, seperti rampasan perang. Itu bahaya sekali, nggak boleh gitu kan. Jadi mantan pasangan orang tua juga masuk di sini. Sama juga dengan tidak ada namanya mantan mertua, tidak ada mantan anak mantu. Kalau sudah dinikahi oleh anak kita, berarti mahram kita abadi walaupun anak kita cerai dengan pasangannya. Ini harus diketahui. Ini tingkat tertinggi dalam masalah zina, yaitu zina dengan siapa? Mahram. Bayangkan di sini riba, kembali ke bahasan kita. Riba 73 tingkatan. Yang paling rendah orang berzina sama ibunya. Jadi terendahnya riba sama tertingginya zina. Selain 36 berzina tadi, ini sama dengan zina sama ibu sendiri. Nabi kasih contoh kalimat itu. Seperti seseorang menikahi ibunya sendiri. Dan pintu yang paling berat, ini hati-hati teman-teman. Pintu yang paling berat dalam masalah riba itu selevel, setara dengan menodai kehormatan seorang muslim. Saya ulangi ya. Tertinggi dari zina adalah zina dengan mahram. Terendahnya riba sama dengan ini. Berarti riba ini berat sekali karena dia sama dengan hukumnya orang zina yang paling tinggi kan gitu. Tapi subhanallah ada yang lebih harus kita hati-hati. Tertingginya riba itu dosanya selevel dengan mencoreng kehormatan seorang muslim. Antum gosip, ngambil hartanya muslim, ya, apalah sakiti hatinya, itu sama dengan riba level ke-73. Jangan antum buat masalah sama orang. Jangan sentuh hartanya orang, jangan hina orang, jangan caci maki, jangan buat musuh. Apalagi muslim, bahaya sekali. Bisa ditangkap nggak bahayanya nih? Ya. Mencoreng kehormatan seorang muslim, merusak namanya, menggibah dia, memfitnah dia, segala macam, membongkar-bongkar aibnya. Ini selevel dengan dosa tertingginya riba. Ini na'udzubillah minasyaitonir rajim.